Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fikri Nur Fauzan dari Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 22, Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi bagaimana cara kita mengenali sebuah cyber attack dan cara mencegahnya. Karena cyber attack itu di era modern ini sangat penting bagi dunia maya, karena kita harus mengetahui apa saja yang menjadi ancaman untuk kita berselancar di dunia maya. Di sini saya menggunakan dua perangkat. Di depan saya ada sebuah laptop dan nanti PPT-nya akan saya munculkan di sini. Oke. Dan nanti di sini juga saya ada video yang memperlihatkan ke arah sini bahwa di depan saya tidak ada teks apapun, dan video yang di sini akan saya cantumkan ke dalam video yang akan saya edit nantinya. Jadi ini memperlihatkan kalau di sini nggak ada catatan lain selain daripada PPT yang saya buat di depan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan memahami apa itu cyber attack dan cara mencegahnya. Nah, kenapa cyber attack ini sangat penting untuk kita pelajari? Yang pertama kita harus cari tahu dulu apa itu cyber attack. Nah, cyber yang berarti dunia maya, sedangkan attack artinya penyerangan. Maka ketika dua kata itu digabungkan, cyber attack artinya adalah serangan dunia maya. Kenapa serangan dunia maya? Karena cyber attack ini itu kan terdapat hanya di dunia maya. Ya. Jadi ketika serangan dunia maya itu apa saja? Seperti contohnya menyerang data pribadi kita, mengambil data-data yang penting, dan juga menyerang sebuah website dan lain sebagainya. Itu dikatakan sebuah cyber attack. Karena apa? Karena itu sangat merugikan. Lantas kalau merugikan, apakah itu juga termasuk ke dalam kejahatan dunia maya? Tentu saja. Kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh cyber attack itu sangat berpengaruh karena merugikan banyak masyarakat. Bahkan juga bisa sampai negara pun bisa dirugikan dengan hal tersebut. Cyber attack ini banyak sekali macamnya. Tapi terkadang orang-orang yang awam itu kurang memahami apa saja cyber attack itu. Jadi makanya di sini perlu sekali yang namanya sosialisasi akan pentingnya cyber attack dan bagaimana cara etika kita bermain media sosial, dan jangan sampai kita terperdaya dengan sebuah tipuan-tipuan seperti phishing dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam cyber attack. Nah, orang yang melakukan cyber attack itu biasa disebut hacker. Ada dua, hacker dan cracker. Nah, di sini biasanya dipermasalahkan. Kadang orang-orang yang masih awam itu menganggap bahwa hacker itu buruk, teman-teman semuanya. Padahal nyatanya hacker itu tidak seperti itu. Jadi, apa sih bedanya hacker dan cracker? Kita lihat di sini. Hacker itu sebetulnya bisa dibilang disebut pada tahun 1960 di Laboratorium Kecerdasan Artificial Massachusetts Institute of Technology (MIT) di sebuah universitas di Amerika Serikat. Hacker awalnya ditunjukkan untuk seseorang yang memang pandai atau ahli dalam menjalankan sebuah program komputer, apalagi membuat sebuah program seperti itu. Jadi hacker itu sebenarnya orang yang memang pintar, biasanya orang yang memperbaiki bug, orang yang mencari masalah ataupun ada indikasi dalam websitenya itu ada kelemahan. Mereka mencari kelemahan, lalu mereka akan memberikan data-data kelemahan website. Misalnya website dikirimkan kepada si pembuat, oh ternyata kelemahannya di sini gini. Maka si pembuat website tadi bisa mengupgrade website mereka karena mereka sudah tahu, oh kelemahannya di sini, berarti kita bisa tingkatkan di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1983, kenapa hacker bisa dikonotasi sebagai kata yang negatif? Nah, pada tahun 1983 itu di Amerika Serikat sana, organisasi tentunya dari Laboratorium Kecerdasan Artifisial MIT tadi, itu ada seseorang yang menyalahgunakan istilahnya keahlian mereka.
mereka menyalahgunakannya untuk kepentingan yang buruk, untuk kepentingan mereka pribadi. Dan pada saat itu mereka menamakan organisasi mereka atau ID mereka itu sebagai the 414 second itu. Jadi FBI waktu itu pertama kali menangkap hacker ya, dan memang dari FBI sendiri waktu itu yang mengkonotasi bahwa hacker itu buruk, padahal yang buruk itu bukan hacker, yang buruk itu dari cracker. Nah, cracker ini yang memang harus kita waspadai teman-teman semuanya. Karena apa? Karena cracker itu orang yang dengan sengaja dia mengambil data seseorang ataupun mengambil data penting seseorang dan meminta imbalan biasanya, atau memang untuk kepentingan pribadi seperti itu. Berbeda dengan hacker. Hacker ini orang yang mempunyai ahli dan membantu seseorang yang memiliki kelemahan di website maupun aplikasi, maka diberitahu kepada si pembuat. Tapi cracker beda. Cracker, ia akan mencuri data itu, dia akan mengambil data mereka dan membuat keuntungan untuk pribadi mereka masing-masing. Makanya di tahun-tahun kemarin sempat muncul istilah-istilah yang aplikasi undangan, phishing, dan juga sempat ya aplikasi ataupun website di pemerintahan itu sempat diretas oleh para cracker ini tadi. Nah, selanjutnya apa aja jenis-jenis dari cyber attack? Itu di cyber attack sebetulnya ada 3, ada phishing, ada penipuan OTP, ada cyber terrorism. Nah, phishing itu apa sih? Phishing adalah tindak kejahatan dunia maya yang dalam bentuk penipuan yang tujuannya itu untuk mencuri akun dari korban. Nah, pada saat mencuri akun, orang ini biasa menggunakan sebuah kayak template seperti itu. Jadi dia membuat sebuah database ataupun sebuah HTML ya, website yang sama persis seperti target yang ingin mereka capai gitu. Misalnya gini, mereka ingin mencari akun Facebook. Nah, maka dari itu mereka membuat tampilan Facebook dulu, tampilan login. Nanti linknya itu mereka kirim kepada klien ataupun target. Nah, nanti ketika si target ini sudah mengisi misalnya username dan juga sandi, itu ada iming-imingnya. Misalnya ada nanti bakal dikasih reward atau akun Anda mendapat pulsa, akun Anda mendapat hadiah dan lain sebagainya. Kalian harus mengisi username dan juga password Facebook kalian. Nah, password ataupun username yang kalian kirim itu tidak terkirim ke database Facebook, melainkan ke database si cracker ini tadi, karena database-nya berbeda. Kalau Facebook asli itu tidak pernah, biasanya ya kalau sudah pernah masuk ke dalam perangkat itu tidak perlu login lagi biasanya. Tapi karena ini mengiming-imingi gitu ya, karena biasanya ada orang yang mengiming-imingi dapat iPhone dan lain sebagainya, tapi daftar dulu di akun ini gini-gini, daftar akun Facebooknya dan segala macam, itu biasanya tertipu seperti itu. Dan phishing itu bukan cuma Facebook, ada dari media sosial Instagram, ada juga dari email, dan waktu itu pernah sempat viral carding teman-teman. Carding itu seperti dia mengirimkan sebuah pesan di email. Jadi dia bilang di dalam situ bahwa akun Anda harus diganti sandi seperti itu. Tapi dengan catatan bahwa email ini dari iming-imingnya dari bank-bank tertentu, bank-bank sentral seperti itu. Maka itu yang harus dihindari. Selanjutnya di sini ada penipuan OTP. Nah, OTP atau on time password itu sebuah kode rahasia untuk elektronik yang dikirimkan khusus kepada pengguna. Dan ini adalah penanda bahwa si pengguna ini benar-benar orang yang berhak untuk login. Contohnya seperti itu. Makanya ketika kita kadang login ataupun suruh mengkaitkan ya dengan nomor telepon, itu biasanya ada OTP secara langsung. Dan biasanya si penipu ini itu meminta OTP kepada kita dengan berbagai alasan tentunya.
karena biasanya mereka mengaku dari instansi mana itu meminta OTP, padahal jelas sekali pada pesan yang tertera di OTP bahwa tidak boleh siapapun OTP diberikan kepada pihak manapun karena ini sifatnya sangat rahasia. Selanjutnya ada cyber teroris. Nah, cyber terorisme ini atau teroris cyber merupakan tindak kejahatan di dunia maya tertinggi. Nah, sifatnya ini merugikan negara, teman-teman. Jadi banyak banget ya. Kalau di Indonesia tuh sebetulnya kita bisa ngelihat bagaimana orang luar maupun orang Indonesia satu dunia ini saling meretas satu sama lain. Itu bukan hal yang lumrah ya. Jadi biasa terjadi di dunia maya. Dan itu bisa dipantau teman-teman. Saya lupa untuk websitenya seperti apa. Tapi yang jelas di situ kemarin kita sempat mendapatkan kabar yang cukup buruk ya. Karena situs data kita itu pernah diambil waktu itu yang katanya itu anonimus ya. Anonimus yang dia katanya sudah. Nah, data yang diambil itu katanya sudah berapa juta seperti itu. Nah, itu adalah merugikan negara. Ada juga yang mengcrack bank negara sehingga itu merugikan negara. Dan itu bisa dianggap sebagai cyber terrorism. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya ada metode-metode dalam cybercrime. Biasanya metode yang pertama ini adalah password cracker. Ya, password cracker itu adalah mencuri kata sandi dari akun orang lain dengan menginskripsi kata sandi lewat bantuan program yang sekaligus dapat menonaktifkan proteksi keamanan. Jadi makanya kemarin sih sempat viral banyak sekali Instagram teman-teman saya juga itu yang memang tercrack gitu, banyak yang terambil alih. Itu mungkin kita juga salah dalam mengklik atau lain sebagainya karena sekarang ini zaman serba canggih ya. Semua serba canggih karena cuma lewat undangan, foto, kadang video juga bisa terambil seperti itu. Maka yang kedua itu ada DDoS, Distributed Denial of Service Attack. Ya, ini biasanya sebuah serangan pada server komputer. Jadi tujuannya itu dia memberikan pop-up secara langsung, mengirim pesan, alert dan lain sebagainya. Itu buat agar server daripada website itu terganggu. Jadi mereka kepenuhan tuh, informasi yang mereka dapatkan banyak. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Istilahnya seperti ini. Ketika kita ingin mengisi bensin misalnya, isi bensin, maka kita harus mengisi sebelum penuh itu harus kita tutup, harus kita berhentikan. Tapi karena ini kita isi terus maka yang terjadi apa? Luber. Jadi itu nggak boleh. Kalau dalam server itu bisa nge-crack atau nge-crash. Selanjutnya ada malware. Malware atau aplikasi jahat. Itu banyak contohnya teman-teman. Ada virus, ada worm, trojan, spyware, ransomware. Terus ada lagi adware. Dan masih banyak lagi tentunya. Malware ini sendiri sangat berbahaya ya, karena ini bisa mengatur ataupun atau mengendalikan perangkat kalian gitu. Jadi kalau kalian mendownload asal-asalan, itu kalian bisa kena virus, trojan, malware. Kalau virus sih masih mending ya. Virus itu biasanya dia macet, nge-lag, terus nge-hang dan lain sebagainya. Kalau kita menggunakan perangkat yang asal-asalan yang nggak ada data apapun, ya enak gitu. Cuma kalau misalkan dari mereka kita download aplikasi asal, itu biasanya mereka mengunci aplikasi data penting kita, dia kasih sandi dan kita suruh bayar, biasanya seperti itu. Karena bahaya banget ya. Jadi selanjutnya bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama gunakan password yang unik. Nah, kalau bisa gunakan password, jangan menggunakan nama, jangan menggunakan tanggal lahir, jangan menggunakan yang berkaitan yang kita tulis di profil gitu. Itu jangan, karena itu menjadi
jadi mudah sekali untuk cracker menebak, karena dalam dunia digital itu ada namanya saya lupa ya caranya apa ya, dorking, oh bukan dorking, apa sih namanya, jadi dia tuh kayak menebak kata sandi kita berdasarkan apa yang kita tulis di profil. Misal dia nebak lewat ulang tahun, nebak pakai isi nama dan lain sebagainya, itu bahaya banget teman-teman. Jadi gunakanlah kombinasi huruf, angka dan juga karakter khusus supaya itu mempersulit mereka gitu. Terus gunakan juga atensi dua faktor. Setelah kita menggunakan password yang unik dan kuat, gunakan juga autentifikasi dua faktor. Nah, fungsinya ini biasanya untuk memeriksa ulang kredensial masuk, bahwa kita benar-benar orang yang berhak ataupun orang yang memang harus memiliki akun tersebut. Jadi penting banget autentifikasi dua faktor. Kalau di Google itu biasanya ngirim ini ya, angka. Jadi kita masuk ke laptop, angka keluar di sini, tolong klik angka 8 dalam perangkat Anda, biasanya seperti itu kalau di Google. Selanjutnya yang ketiga, ganti password secara berkala. Jadi setiap berapa bulan itu teman-teman bisa ganti, mau setiap 30 hari sekali, 60 kali sehari, ataupun 90 kali sehari. Terus teman-teman jangan lupa juga untuk gunakan antivirus. Misalnya seperti Avast, terus antivirus lainnya yang diinstal di laptop itu juga bisa teman-teman install di situ untuk menanggulangi virus yang ada. Dan jangan lupa diupdate, karena semakin virus itu baru, itu akan sulit terdeteksi kalau kita tidak mengupdate. Karena kan orang-orang sekarang pada pinter ya, pada buat virus gitu. File-file baru ini tidak terdetek oleh komputer, makanya harus perlu diupdate. Itu. Yang terakhir, jangan asal download. Hindari software-software yang bajakan. Jangan sampai kita mendownload link yang asal-asalan. Kita misalnya mau mendownload aplikasi Adobe Photoshop, ternyata di situ tulisannya bukan Adobe Photoshop. Itu juga menjadi hal utama, karena kemarin pengalaman juga dari teman saya, ia meminta pendapat saya untuk mendownload file perekam layar. Nah, ketika dia mau download gitu, saya tidak memberikan linknya memang pada saat itu. Dia mencari sendiri. Terus akhirnya dia salah download, dan akhirnya apa? Ngeblank hitam dan harus diinstal ulang. Itu bahayanya ya. Oke, dan itu terakhir dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.